Oh. Ini untuk silsilah ring dari tempatnya Om Heru. Om Heru. Ini Jalaputra, tim Jalaputra. Tim Jalaputra. Ya. Okay. Tim Jalaputra sendiri ini markas besarnya di Jakarta, sama Romlah, Mas. Ini ringnya mayor ya, Mas. Ring mayor Lampung nomor 002. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sekawan 04. Nah, di kesempatan video kali ini gimana kabar dari teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita bersilaturahmi di salah satu kandang ataupun tim yang berada di Tulung Agung, di tempatnya Mas Tri. Mungkin udah dari teman-teman udah banyak yang kenal juga. Nanti kita akan coba lihat kandang ternaknya teman-teman ya. Seperti apa. Untuk teman-teman yang sekiranya penasaran, jangan lupa ikutin terus di channel Sekawan 04. Gas terus, kita langsung ke kandang. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan masuk ke kandang dari kandang ternaknya Mas Tri. Ini kira-kira Mas Tri lagi di mana ini ya? Oke, ini kita sudah berada di kandang milik Mas Tri. Nah, di sini ada 2 sekat ya teman-teman ya. Di sini ada kandang ini, sekat ini 1, dan di sini ada kandang ternaknya. Oke, di dalam ada Mas Tri tuh. Oke, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Mas. Wah, ini ada Mas Tri ya. Oke, kita izin masuk nih Mas ya. Mas. Oke. Ini mohon izin Mas, kita pasang mic dulu aja. Oke. Ini untuk Mas Tri sendiri, ini gimana kabarnya Mas Tri? Alhamdulillah Mas, Sehat ya? Sehat, Mas. Oke, ini mungkin boleh diperkenalkan lagi untuk dari Mas Tri sendiri dan timnya di mana, lokasinya ada di mana gitu Mas? Ya Mas, baik. Saya Tri selaku pemilik dari kandang bambu lah, ternak kandang bambu. Alamat Tulung Agung. Alamat Tulung Agung ya Mas. Untuk pusat kandang ternak kita taruh di Jogja Mas, di Jogja di tempat kakak saya. Kalau untuk kandang bahan sama player kita taruh di Tulung Agung Mas. Oke, untuk Mas Tri sendiri ini untuk pengalaman di dunia merpati sendiri ini udah berapa lama ini Mas? Lumayan lah Mas, lumayan agak lama. Oke, tahun 2010-an saya udah bermain merpati kolong. Udah bermain merpati kolong dan menggeluti ternak ini dari kapan ini Mas? Ini kita mulai ternak tahun 2016 Mas. Mulai dari tahun 2016 ya. Sudah mulai ternak ya, berarti udah agak lama juga ya Mas ya. Ini juga ternaknya ini udah lumayan banyak ya Mas ya. Ini di sini kira-kira ada berapa ekor ini Mas? Ya kurang lebih ada sekitar 100. Ada kurang lebih sekitar 100 ekor ya. Nah, untuk pengalaman Mas Tri sendiri nih di dunia merpati kolong ini sudah pernah di tim mana saja kira-kira Mas? Untuk tim yang pernah saya ikuti itu di Mayor Pesawaran milik Pak Mulyanto. Itu di Pesawaran. Terus Lokajaya itu di Wiono milik Pak Taufik ya. Terus sama di Pandensari itu namanya
tim Tunggal Jaya. Tim Tunggal Jaya. Ya. Oke. Berarti pengalamannya juga sudah melanglang buana juga ya Mas ya. Oke, untuk yang diternak di kandang mana lokasi sini Mas tadi Mas? Yogyakarta Mas. Yogyakarta. Ini darahan dari mana saja nih Mas? Untuk darahan, ada darahan dari tempat Mayor, ada Mas, nanti bisa kita lihat. Terus dari tim Jalaputra miliknya Om Heru. Terus ada jalur dari tempat Pak Nur Komari. Nanti boleh kita sepil. Terus ada pacekan juga, kita beli juga ada itu di sana. Oke, mungkin lanjut saja langsung ke indukan yang pertama Mas, yang mau dikenalin yang mana dulu nih Mas? Untuk indukan pertama ini Mas. Ini adalah indukan yang pertama. Ini indukan nih. pokok kita Mas. Oke. Ini burungnya tapi telo, jadi nggak bisa dilatih. Telo. Ini untuk silsilah ring dari tempatnya Om Heru. Om Heru. Ini Jalaputra, tim Jalaputra. Tim Jalaputra. Ya. Tim Jalaputra sendiri ini markas besarnya di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Cuman itu Mas Heru itu orang Lampung. Orang Lampung. Ya, orang Tulungagung. Dan mungkin untuk jalur merpati ini sendiri, ini saat ini disilangin sama merpati apa nih? Ini saya silangin sama jalurnya Kardinal milik Pak Nur Komari Mas. Mungkin burungnya bisa dilihatin Mas? Atau masih di umbaran ini Mas? Ini nih indukannya nih, ntar Mas. Oke, ini Mas, ini indukannya yang dari Pak Nur Komari. Ini jalurnya, kata Pak Nur Komari, jalurnya Kardinal Mas. Jalur Kardinal. Iya. Oke. Ini untuk hasil silangan ini udah lama atau baru ini Mas? Ini udah lama Mas. Anaknya udah keluar banyak sih Mas. Udah keluar banyak. Ya. Oke. Berarti ini untuk silangan yang pertama ya. Untuk yang selanjutnya Mas. Untuk yang selanjutnya kita ada anak salju. Anak salju. Ya. Ini indukan pokok juga Mas. Indukan pokok juga. Ya. Ini indukan pokok kita. Ini anak salju. Anak salju mungkin bisa dari Pak Haji Giarto, bos Brambang almarhum Brebes. Dari Brebes. Ya. Ini. Ini indukan lama juga ya Mas ya? Ya, ini indukan lama Mas. Untuk larnya Mas bisa ditunjukkan? Larnya lar lama ya Mas. Lar burung klasik ini, lar tinggian. Ini saat ini disilangin dengan merpati apa nih Mas? Ini masih dengan jalur yang sama Mas. Dari tempatnya Om Heru juga Mas. Ini kita silangin sama ring JP juga, Jalaputra juga Mas. Jalaputra. Iya, Om Heru nih. Ini ringnya. Untuk larnya sangat bagus Mas, burung tinggian semua. Ini untuk sampel-sampelnya udah kelihatan atau gimana nih Mas? Ini sampel pertamanya kemarin diambil sama temen tapi udah kayak saudara sendiri, orang Bengkulu Mas. Dia kemarin datang ke sini, datang ke rumah, minta nggak beli. Jadi ya mau gimana lagi Mas ya? Namanya temen sih dari Bengkulu kemarin, udah dibawa ke sana. Berarti sampelnya yang jelas ada di Bengkulu ya? Iya. Oke, untuk yang selanjutnya Mas, mungkin bisa dikenalin lagi Mas? Untuk yang selanjutnya pokok juga. Leon. Ini ini Leon. Ini mungkin yang masih aktif diambil setiap telorannya itu berapa ini kan Mas? Ini yang aktif, ya ini yang pacakan di sini semua Mas. Semua ini aktif semua ya? Ya aktif semua. Ini yang tadi saya bilang jalurnya Yama sama Romlah Mas. Ini ringnya Mayor ya Mas. Ring Mayor Lampung nomor 002. Ini ring Mayor. Nih. Untuk terahnya bisa dipertanggungjawabkan. Ini jantan atau betina? Ini jantan Mas. Jantan ya? Ya. Nah mungkin sekarang untuk jalurnya si anak Romlah sendiri nih disilangin dengan apa nih Mas? Ini kita silang sama anaknya Mas. Sama anaknya Iya, sendiri? kita silang sama anaknya Mas. Oke.
Berarti jalurnya Simbar. jadi inbreed ya? Anak cucu. Anak cucu? Ya, anak cucu. Kita silang sama anaknya sendiri. Karena kemarin stok indukannya mau habis, jadi kita ini mulai breeding di anaknya juga iya, gitu ya Mas ya? mulai kita ambil cucunya. Oke, ini untuk hasil silangan dari ini sendiri gimana Mas hasilnya Mas? Udah Untuk- mulai ada yang kelihatan? Belum sih Mas, belum dilatih, cuman udah ada beberapa Mas. Salah satunya betina, baru keluar betina Mas, belum Baru keluar jantan. betina. Ya, belum ada jantannya. Oke, kalau untuk Romlah sendiri mungkin bisa dikasih tahu untuk Romlah itu darah jalur apa sih Mas? Kalau Romlah itu kalau nggak salah jalurnya sapu angin kalau nggak salah Mas. Sapu angin. Iya. Sapu angin dari Kohyun berarti. Iya. Itu Pak Mul. Pak Mul. Untuk terahnya kelanjutannya bisa tanya sama Pak Mul langsung. Oke, kalau siap, ini siap. Sekarang untuk yang selanjutnya lagi Mas, mungkin ada lagi Mas. untuk indukan paling pokok ini sih Mas sebenarnya Mas. Pokok, Ya, ini kalau di kandang ini sama telok tadi Mas, yang pencipta burung-burung dengan CC mewah ini burung ini. Ini ringnya Pak Nur Komari Mas. Ini ringnya. Ring Vios Simpur. Vios Simpur. Ya, ini miliknya Pak Nur Komari. Ini kalau burung ini sendiri dulu CC-nya dasar atau gimana Mas? Ini betina Mas. Oh, ini betina. Ya, ini betina. Berarti Ini betina Mas. Ini silangin sama Ini sama mantan player kita Mas. mantan player. Ya, ini mantan player kita. Namanya Poker Mas. Poker. Ya. Oke, ini berarti indukan pokoknya ya. Ya, ini induk pokok. Ini paling lama di sini Mas. Paling lama. Oh. Ini paling lama Mas indukan ini. Untuk poker sendiri dulu ini kan sempat jadi player ya kan? Ya. Ini untuk karakternya sendiri si poker sendiri ini seperti apa nih Mas? Ini mewah banget Mas burung ini Mas. Untuk terbangnya sprintnya kenceng. Sprint kenceng stabil Mas. Sprint kenceng, stabil ya. Iya, anakannya ini rata-rata kalau udah 3 giringan kita kan biasa ngelatih dari piyik 1, piyik 2 Mas. Piyik 1 anak-anakannya ini udah pasti ngolong Mas. 3 giringan, 4 giringan udah pasti ngolong. Berarti untuk jalurnya enak dilatih Iya, Mas ya. enak untuk sprint. Bagus. Terbang nggak pernah ketinggalan. Jadi berarti untuk jalur ini enak dilatih, gampang untuk dilatih ya Mas ya. Iya. CC-nya juga Bagus ya. bagus Mas, mewah. CC mewah Mas. Kalau burung ini penghasil CC mewah. Di sini paling banyak anaknya ini sama anaknya telo tadi Mas, yang Kalau tadi. paling banyak. Dan mungkin ada lagi Mas, masih ada lagi? Mungkin ada sih Mas, tapi di kandang sana, di kandang sebelah. Sama ini. Mungkin yang di kandang sebelah bisa disebutin jalurnya saja Mas, nggak apa-apa. Untuk di kandang sana itu ada mantan player saya yang namanya Bola Mas. Bola Mas. Ya, itu mantan player saya di situ. Itu Sama juga aktif ya? Ya, sama beberapa indukan saya sampai lupa saya Mas, saking banyaknya indukan Mas. Iya. Ada juga darahannya dari Mas Andi CO. Oh. Itu ada juga Mas Andi CO di situ. Kemarin udah diambil sama orang Sidomulyo betinanya, anak dari itu, cucunya CO ketemunya Mas. Dan untuk merpati yang di kandang nih Mas, untuk Mas Ari sendiri ini fokus ke player atau nantinya bisa untuk dikeluarkan juga sih Mas? Untuk Kalau ternak. ya kalau ada yang minat boleh ke kandang, boleh nanti saya ceritain silsilahnya boleh Mas. Oke. Dan mungkin untuk harganya nih Mas, mungkin bisa boleh disebutin untuk harga merpati dari di kandang mutiara ini Mas? Ya kalau untuk saya nggak pernah bandrol harga ya Mas. Cuman kalau kita ya niatnya silaturahmi aja lah. Kalau teman-teman mau kesini niatnya silaturahmi, bolehlah. Untuk kisaran harga untuk piyik yang siap jodoh saya biasa itu 500 ke atas Mas. Cuman kalau udah burung kita udah lop-lop itu bisa 1000-an Mas, karena burung itu udah kelihatan terbangnya. Berarti untuk bahan siap jodoh itu di kisaran harga 500 Ya. ribuan ya Mas ya. Dan Kalau mau minta jodoh di sini boleh. Terus kalau udah sanggan udah bisa diambil boleh. Oke. Jelas untuk harganya tadi sudah disebutin ya buat teman-teman yang sekiranya
datang di kandang Mas Ari ya. Mas Tri. Oh Mas Tri ya, Mas Tri. Maaf, tuh. Di kandang Mas Tri. Kandangnya mungkin nanti nomor teleponnya bisa disertakan ya Mas ya. Bisa nanti saya kasih nomor telepon WA-nya. Yang jelas untuk jalurnya terjamin semua lah ya Mas ya. Ya, bisa dipertanggungjawabkan Bisa untuk jalurnya. dipertanggungjawabkan. Oke. Ini untuk pakan sendiri nih, satu bulannya bisa habis berapa nih Mas? Untuk jagung kita pakai, untuk kandang pacakan kita pakai jagung sedang Mas. Yaitu kalau untuk sebulan ya kita bisa hampir 1 kintalan lebih lah Mas. Kintalan lebih ya. Oke, itu berarti udah lumayan banyak juga ya, dengan merpati juga ini juga udah sangat lumayan. Ini belum turun. Ini di atas tuh, banyak banget di atas. Belum turun. Di atas teman-teman banyak ya. Oke, mungkin untuk videonya cukup ya Mas ya. Boleh, cukup. Karena di sini juga tadi udah perkenalan. Kalau mau ini salah satu sampelnya dari poker ini Mas. Oke, yang mana Mas? Mungkin Ini Mas. Ini salah satu sampelnya poker. Kalau sampel poker yang udah laku-laku banyak Mas. Kalau untuk keistimewaan si poker sendiri Mas, dari segi apanya itu Mas? Kalau saya pribadi untuk dari poker itu saya paling suka emang jalurnya poker Mas. Karena apa? Burung dari apanya gitu? Yaitu dari tingkat otaknya itu sangat cerdas. Kecerdasan burung. Kecerdasan burung itu ada Mas. Ini udah siap jodoh, ini mungkin nanti mau tak jodoh ini pakai ring pribadi saya, ring mutiara ya. M dan S itu mutiara dan sakila. Itu ring saya. M dan S tadi kan? Ya, ada juga ring mutiara ada Mas. Ini di sini ring mutiara sama ring M dan S. Ada banyak. Ini di sini juga yang jelas ini darah-darahan yang merpati yang kita kenalkan tadi ya Mas ya. Iya. Ini salah satunya nih. Ini pilihan saya nih. Kenapa ini saya tahan nggak jual? Karena saya suka ini seperti yang di orang kedondong Mas, ini Mas burung ini. Kayak gini warnanya. Ini kayak poker. Ini kalau keluar kayak gini warnanya udah pasti Mas, sisinya sisi gede. Terus dagingnya ini daging ya mewah, kenyal, tulangannya keras, sumpitnya masuk. Ya, ada lagi Mas? Mungkin cukup Mas kalau untuk ini. Mungkin nanti kalau ini udah sanggan-sanggan, nanti mungkin bisa kita spill lagi Mas, piyik-piyikannya kalau udah sanggan. Boleh. Oke, siap. Biar nanti enak kalau udah sanggan kan bisa dilop-lop, enak bisa kita. Lihat hasilnya. Iya. Jelas ya Mas ya. Bisa kita lihat lop-lopannya. Oke, mungkin untuk video kita cukup sampai sini dulu ya Mas ya. Ya. Nah, kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin ada kata-kata nih dari Mas Tri yang mau disampaikan. Buat kalian semua pecinta merpati kolong, jangan pernah putus asa. Intinya kita jalani aja apa yang ada, kita syukuri. Waktunya lomba kita tetap lomba. Kalau untuk omongan orang yang di luar sana ya udah nggak usah didengerin, biarkan aja, kita buktikan. Oke, yang jelas untuk buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Sekawan 04. Gas terus. Oke Mas, untuk channel Sekawan 04 gas terus. Ya. Pak, Bu. Saya enggak ada. Pak, Bu. Saya enggak ada. Pak. Woi. Woi.